Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dengan nur atau cahaya. Di antara ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat yang telah Allah ciptakan, ada 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib diketahui oleh umat muslim. Salah satunya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil merupakan salah satu di antara nama malaikat yang masyhur dikenal tugasnya meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat nanti. Hal ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya. Dia berada di arsy tengah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup terompet tersebut." Dan fakta mengenai sangkakala ini termaktub dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 87 yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Lantas seperti apa gambaran wujud dan sifat malaikat Israfil sedulur? Simak penjelasan berikut ini sampai selesai. Namun jangan lupa mendukung channel ini, tentu saja dengan menekan tombol like, subscribe dan silahkan di-share. Sedulur, berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, sebagaimana dalam perbincangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril menampakkan rupanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh aku tidak pernah melihat makhluk seperti itu." Lalu Jibril berkata, "Bagaimana pula jika kamu melihat Israfil? Dia adalah malaikat yang mempunyai 1200 sayap, satu sayap terbentang di sebelah timur, dan sayap lainnya di barat. Arsy dibebankan di atas bahunya. Ada kalanya jasadnya mengecil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi seperti burung kecil." Disebutkan juga oleh Abu Al-Faraj Jamaluddin Ibnu Jauzi dalam kitab Bustanul Waizin wa Riyadus Samin, bahwa Israfil adalah malaikat yang sangat besar. Satu sayapnya ada di timur dan satu lagi ada di barat. Kakinya berada di lapisan ketujuh bumi yang paling bawah yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara itu, 7 lapis langit hanya sampai kedua lututnya. Lehernya merunduk di bawah arsy Allah. Sementara itu arsy ada di pundaknya. Ia membentangkan kaki kanannya dan mengundurkan kaki kirinya. Lauh Mahfuz berada di depan matanya. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah arsy. Telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah untuk meniup sangkakala. Benda yang selalu dipegangnya yakni sangkakala adalah sebentuk tanduk yang terbuat dari cahaya. Saat sangkakala ditiup berarti kiamat telah terjadi, dan pada saat itu, hati manusia akan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dahsyatnya huru-hara saat kiamat akan terjadi sejak ditiupkannya sangkakala, bersamaan dengan angin yang bertiup kencang. Ada beberapa pendapat mengenai berapa kali sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Yang pertama berpendapat, sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar, berdasarkan firman Allah pada surat An-Nazi'at ayat 6-7 yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam." Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan pertama disebut dengan nafhatul faza wassoki, yaitu tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Tiupan ini mencakup 2 kejadian, yaitu kematian dan kebangkitan.
Sementara itu, jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40 tiupan. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendapat kedua mengatakan, sangkakala ditiupkan sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala atau terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arasy menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya tanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza, untuk menakutkan. Kedua, nafkhatus saat, untuk mematikan. Ketiga, nafkhatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Yang dimaksud dengan tiupan pertama, berdasarkan keterangan dalam buku Ensiklopedi Kiamat oleh Gema Insani, adalah tiupan faza, yaitu tiupan yang mengagetkan. Dengan tiupan tersebut, manusia menjadi kebingungan, bumi terbelah, gunung berterbangan, dan binatang-binatang berhamburan. Selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala lagi sebagai tiupan yang mematikan. Setelah semuanya dimatikan, Allah kembali memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala dengan tujuan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Melalui hadis tersebut juga diketahui bentuk sangkakala seperti tanduk dan terbuat dari cahaya, ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Demikian sedulur, semoga bisa semakin menambah keimanan kita, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat-Nya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.